Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Calon ASN, podcast yang khusus membahas core values ASN yaitu berakhlak. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, berakhlak itu sendiri merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, layak, adaptif, dan juga kolaboratif, teman-teman. Core values ini diresmikan secara langsung oleh Bapak Presiden tercinta kita, Bapak Presiden Joko Widodo, pada tanggal 27 Juli tahun 2022. Nah, ini juga bertepatan dengan penetapan hari jadi Kemenpan RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, di hari yang sama juga itu diluncurkan employer branding, teman-teman. Employer brandingnya adalah bangga melayani bangsa. Jadi ketika teman-teman sering melihat hashtag bangga melayani bangsa setelah kata berakhlak, nah itu di hari yang sama diluncurkan waktu itu. Nah, pada pembahasan podcast kali ini, kita tidak akan membahas semua nilai yang ada, kita hanya akan membahas salah satunya saja teman-teman, yaitu berorientasi pelayanan. Nah, kata kunci dari berorientasi pelayanan ini adalah kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Jadi, memang kuncinya adalah pelayanan prima, teman-teman. Oke, kenapa ini penting, teman-teman? Karena seperti yang kita ketahui bersama, salah satu tujuan nasional yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah memajukan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu berarti bahwa negara ini punya kewajiban untuk hadir di dalam memenuhi kebutuhan setiap warga negara, teman-teman, melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima tentunya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan juga pelayanan administratif. Nah, dalam konteks ASN, salah satu tugas ASN adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas tentunya. Oleh karena itu, maksud saya setiap ASN seyogyanya harus memahami dengan baik panduan perilaku atau kode etik dari nilai-nilai yang ada di berakhlak. Kemudian harus juga memahami asas-asas pelayanan publik ketika kita berbicara nilai berorientasi pelayanan maupun prinsip-prinsip pelayanan publik yang tertuang di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Nah, itu semua akan kita bahas pada podcast kali ini. Baik, teman-teman, kita mulai dengan panduan perilaku atau kode etik dari nilai berorientasi pelayanan. Panduan ini merupakan pedoman bagi para ASN dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan, diantaranya, yang pertama adalah mengidentifikasi jenis layanan yang dibutuhkan oleh pengguna layanan. Jadi sebagai contoh, dalam lingkup kampus, sebagai seorang dosen, itu kita harus memahami dengan baik kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan dan yang dapat diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi kita. Karena tugas dosen, teman-teman, tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing tugas akhir mahasiswa, kadang bahkan diminta untuk membina kegiatan kemahasiswaan, dan yang tidak kalah penting adalah tridharma perguruan tinggi, berkontribusi kepada masyarakat. Sehingga, sebagai seorang dosen ASN, mengidentifikasi jenis layanan yang dibutuhkan itu merupakan suatu yang penting. Bisa dikatakan ini merupakan suatu keniscayaan, teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah menetapkan mekanisme pelayanan yang efektif dan efisien. Jadi tujuannya adalah agar pelaksanaan pelayanan ini bisa terlaksana ya efektif dan efisien. Tujuannya supaya kepuasan pengguna layanan itu bisa meningkat. Jadi sebagai contoh, sebagai seorang dosen, itu kita dapat memberikan pelayanan baik secara daring dengan menggunakan berbagai macam platform ataupun bertemu secara luring, baik itu kepada mahasiswa, rekan sejawat, ataupun masyarakat. Nah, berikutnya adalah menetapkan waktu dan alur pelayanan. Hal ini penting, teman-teman, agar pemberi layanan, jadi sebagai pemberi layanan itu bisa fokus melaksanakan tugasnya. Sebagai contoh, seorang dosen itu setiap semester memiliki jadwal mengajar yang telah ditetapkan oleh program studi. Sehingga waktu untuk memberikan pelayanan dalam bentuk lain kepada mahasiswa itu harus dilakukan di luar jam mengajar. Nah, kalau tidak ditetapkan, maka akan ada yang dikorbankan. Akibatnya, pelayanan tidak akan prima gitu. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir adalah apabila ada ya. Jadi kalau ada, maka biaya penyelenggaraan pelayanan ini diinformasikan dengan jelas. Hal ini penting. Kenapa? Agar pengguna layanan ini tidak merasa dalam tanda kutip tertipu, teman-teman, dan mencegah terjadinya pungli. Nah, sebagai contoh, kalau mahasiswa akan melaksanakan seminar hasil penelitian atau seminar ujian seminar tutup gitu ya,
sebelum mendaftar itu harus sudah diberitahu dengan jelas biaya yang harus dibayarkan. Jadi sekali lagi kalau memang ada biayanya, gitu ya. Jadi supaya mahasiswa ini mempersiapkan diri sejauh mungkin. Oke, itu untuk perilaku yang pertama. Untuk perilaku yang kedua yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, apa saja bentuk nyata tindakan yang dapat dilakukan? Jadi yang pertama adalah menyapa, memberi salam, dan juga senyum manis tentunya. Nah, ini termasuk dalam perilaku yang ramah, teman-teman. Jadi sebagai seorang dosen, ya meskipun di luar kampus ada masalah, tapi ketika sudah memasuki area kampus, maka sedapat mungkin melupakan sejenak persoalan yang ada, apalagi saat berhadapan dengan mahasiswa, rekan sejawat, apalagi pimpinan, teman-teman. Nah, terkait dengan mahasiswa, terkadang mahasiswa itu enggan untuk memulai sebuah interaksi dengan dosennya. Oleh karena itu, sebisa mungkin dosen itu memberi sapaan terlebih dahulu, bahkan senyum manis tipis sekalipun itu sudah memberikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswi kita. Jadi itu untuk yang pertama. Selanjutnya adalah cepat dan tepat dalam mengerjakan pelayanan. Nah, ini termasuk dalam kategori cekatan, teman-teman. Jadi sebagai dosen ketika sudah membuat janji untuk membimbing tugas akhir mahasiswa, maka tidak boleh datang terlambat. Dan juga jangan menyelesaikan proses bimbingan lebih cepat, apalagi alasannya karena ada ajakan ngumpul-ngumpul dengan teman lama di warkop yang sebenarnya tidak terlalu urgent, gitu ya. Berikutnya adalah mampu memberikan kemudahan dalam memilih layanan. Ini termasuk perilaku solutif, teman-teman. Jadi sebagai seorang dosen, ini bisa tercermin saat pendaftaran mahasiswa baru, masyarakat membutuhkan informasi terkait PMB, sebisa mungkin memberikan penjelasan, bahkan menunjukkan pilihan jalur pendaftaran yang terbaik, karena ada beberapa jalur dalam penerimaan mahasiswa baru. Bahkan pun memberikan rekomendasi program studi dengan melihat minat dan bakat dari si calon mahasiswa. Nah, perilaku selanjutnya adalah mampu, akan, dan pasti menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, ini termasuk dapat diandalkan, teman-teman. Jadi, sebagai seorang dosen, selain tugas pokoknya adalah tridharma, ada juga tugas-tugas tambahan lainnya. Nah, termasuk tugas yang diberikan oleh pimpinan. Sebagai seorang dosen ASN, maka tugas-tugas tersebut harus dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya adalah mendengar dengan sabar dan aktif saat memberikan pelayanan. Hal ini berarti seorang dosen tidak hanya jadi pemberi informasi, tetapi juga harus menjadi pendengar yang baik tentunya. Kemudian berikutnya adalah perlakukan teman sejawat sebagai pelanggan. Artinya adalah bahwa interaksi sesama sejawat itu juga harus saling memuaskan. Jadi kita sebagai pemberi layanan, mereka sebagai penerima layanan, dan yang jadi ukurannya adalah kepuasan layanan. Nah, yang terakhir adalah mengucapkan terima kasih. Jadi meskipun kita berinteraksi dengan mahasiswa, ya sebagai seorang dosen, kita juga bisa mengucapkan terima kasih atas kehadirannya gitu. Karena kalau kita sudah buat janji, tapi hanya kita yang datang, mahasiswanya tidak hadir, ya sudah berarti tidak terjadi pelayanan di situ. Itu untuk perilaku yang kedua. Kemudian perilaku berorientasi pelayanan yang terakhir adalah melakukan perbaikan tiada henti. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan tidak berhenti meskipun kebutuhan masyarakat itu telah terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan pengguna layanan. Jadi prinsipnya adalah layanan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Layanan esok harus jadi lebih baik dari hari ini. Doing something better and better. Nah, setelah kita memahami ketiga panduan perilaku tersebut, selanjutnya kita harus tahu asas-asas dan prinsip-prinsip pelayanan publik. Adapun asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik, yaitu pertama adalah kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, serta keterjangkauan. Itu adalah asas-asas, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk prinsip pelayanan publik yang baik, yang pertama adalah partisipatif. Artinya, dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat di dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Kemudian yang kedua adalah transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut.
seperti persyaratannya apa saja, prosedurnya gimana, biayanya berapa, dan sejenisnya. Yang ketiga adalah responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat adalah tidak diskriminatif. Jadi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah itu tidak boleh membedakan teman-teman antara satu warga negara dengan warga negara yang lain, baik itu atas dasar perbedaan identitas warga negara maupun status sosial, pandangan politiknya apa, agamanya, profesi, jenis kelamin, orientasi seksualnya, difabelnya, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah mudah dan murah. Jadi definisi murah ini adalah biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut itu terjangkau oleh seluruh warga negara. Yang keenam adalah efektif dan efisien. Artinya dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Yang ketujuh adalah aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan. Yang kedelapan adalah akuntabel. Jadi semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat yang melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika harus berhadapan dengan kelompok yang kuat. Nah, dari pedoman perilaku, asas dan prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang dibahas sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, khususnya dalam konteks ASN. Yang pertama adalah penyelenggara pelayanan publik, yaitu ASN sendiri. Kemudian yang kedua adalah penerima layanan, yaitu masyarakat, stakeholder, ataupun sektor privat. Dan yang terakhir adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan terkait nilai berorientasi pelayanan. Semoga podcast ini bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.